Sobat Sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahap pembentukan atau proses pembentukan kelompok sosial. Teori pembentukan kelompok sosial pertama kali dikembangkan oleh Bruce W. Tuckman, ahli psikologi pendidikan dari Ohio State University. Menurut Bruce W. Tuckman, dalam buku Group Dynamic terdapat 5 tahap perkembangan kelompok, yaitu forming, storming, norming, performing, and adjourning. Menurut Bruce W. Tuckman, tahap pertama pembentukan kelompok adalah tahap pembentukan atau forming. Tahap ini ditandai dengan adanya ketidakpastian dan rasa cemas pada anggota kelompok. Anggota kelompok masih merasa kebingungan mengenai tujuan kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan anggota dalam kelompok masih kurang. Oleh karena itu, anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar keberadaannya dapat diterima oleh anggota lainnya. Selain itu, anggota kelompok mencoba mengenal satu sama lain untuk menemukan kesamaan tujuan. Tahap kedua dalam pembentukan kelompok adalah tahap menghadapi konflik atau storming. Mengapa konflik dapat terjadi dalam kelompok sosial? Perbedaan antar anggota kelompok dapat memicu terjadinya konflik. Perbedaan pendapat, cara storming antara lain timbulnya kemarahan, ketidaknyamanan, dan terjadi perselisihan atau konflik. Konflik dalam kelompok harus segera diselesaikan agar tidak berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, antar anggota perlu memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Kelompok yang mampu mengelola konflik antar anggotanya dapat terus berkembang. Sementara itu, kelompok yang tidak mampu mengelola konflik dapat berhenti pada tahap ini. Tahap ketiga yaitu tahap pembentukan struktur atau norming. Pada tahap ini, sudah terdapat kesepakatan antar anggota kelompok. Kelompok sosial pada tahap ini mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik serta mulai membentuk struktur. Struktur dalam kelompok sosial berkaitan dengan aturan, peran, dan status yang mengikat antar anggota kelompok. Artinya, kelompok mulai membangun aturan-aturan, sistem kerja, dan prosedur pengelolaan proporsi kerja tiap-tiap anggota. Pada tahap norming, kelompok mulai menemukan dalam kelompok kesepakatan yang dibuat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Anggota kelompok mulai saling mempercayai dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya harmoni dalam kelompok. Tahap yang keempat adalah tahap produktivitas atau performing. Pada tahap produktivitas atau performing, anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lancar dan efektif. Artinya, hambatan dan konflik yang terjadi dapat dikelola dengan baik oleh kelompok. Anggota kelompok lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Setiap anggota kelompok pada tahap ini dapat menunjukkan kinerja maksimal karena sistem sosial dalam kelompok sudah terbentuk secara mapan. Anggota kelompok juga dapat berkomunikasi dengan baik, mempercayai satu sama lain, dan memiliki ikatan yang kuat. Tahap terakhir yaitu tahap pembubaran atau adjourning. Tahap pembubaran atau adjourning dikhususkan untuk kelompok sosial bersifat sementara. Dalam beberapa kasus, kelompok yang tidak mampu memelihara sistem dan struktur sosial dengan baik cenderung mengalami kemunduran. Sebagian kelompok berupaya melakukan adaptasi dan melakukan transformasi agar kelompok tidak mencapai tahap pembubaran. Akan tetapi, pada kondisi tertentu terdapat kelompok yang berhenti berkembang sehingga mencapai tahap pembubaran diri. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat konflik dalam kelompok yang tidak terselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah menonton materi hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar. Tetap semangat. Salam Smart Sosiologi. Stay on Sosiologi.